mereka tidak bisa untuk kemudian menutup diri dari yang namanya politik. Seluruh aspek kehidupan ya, tidak hanya masalah kekuasaan. Semua sisi. Bangsa yang diisi dengan para pemuda atau orang-orang yang bodoh akan menjadi bangsa yang sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dan dijajah oleh orang lain. Ya. Sekarang gimana mengedukasi masyarakat ya, khususnya aktivis Islam terkait dengan politik ini? Ya, dengan menyadarkan Mas, upaya kita terhadap para aktivis Islam ini, terkesan memang anak-anak muda aktivis Islam ini saat ini seperti a priori dengan politik. Ya, mereka kecewa, mungkin mereka melihat demokrasi dengan sistem yang tidak sesuai dengan Islam dan sebagainya, sehingga kemudian mereka cenderung untuk sudahlah gitu, membiarkan politik ini dengan dunia yang mereka tidak mau geluti. Sebagian mereka kemudian dengan semangat belajar Islam ya, ke pesantren atau ke tempat-tempat seperti itu. Di sisi lain mereka lupa bahwasanya Islam itu sendiri mengajarkan tentang politik gitu. Sehingga mereka merasa ketika belajar Islam berarti tidak perlu belajar politik. Padahal Islam itu sendiri hadir yang ujung-ujungnya nanti adalah untuk membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Itulah politik gitu. Sehingga Islam sendiri mempunyai sistem politik yang dibangun di atas amanah, di atas kejujuran dan sebagainya ini tadi. Sehingga Islam itu mempunyai sistem politik yang bersih tadi itu. Nah, ini yang kemudian juga harus disadarkan pada pemuda kita ya, bahwa mereka harus tahu dan mereka harus mau tahu terhadap politik, karena ini akan menjadi menentukan masa depan mereka di dalam kehidupan mereka. Menyadarkan bahwa Islam tidak anti politik gitu, bahwa berdampingan ya. Betul ya. Bukan berdampingan saja, Islam itu di dalam dinul Islam itu, di antara sisi-sisi ajaran di dalam dinul Islam itu ada perpolitikan. Berarti harus sudah ya? Ya harus. Seorang Muslim harus seharusnya dia melek terhadap politik. Ya, dia harus tahu mana politik yang baik yang diajarkan oleh dinul Islam ini tadi, yang kemudian nanti dia akan terapkan itu di dalam kehidupan dia. Karena orang berpolitik itu kan ada tingkatan-tingkatan, ada politik negara, ada berpolitik di keluarga. Kalau gitu ya. Ustaz Abdullah Khair punya istri 2 umpamanya, ini Anda akan dituntut untuk berpolitik lebih jauh gitu. atau istrinya 4 akan lebih begitu. Nah, artinya semua ada tahapan-tahapannya ya, dan semua itu menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Maka mereka tidak bisa untuk kemudian menutup diri dari yang namanya politik. Seluruh aspek kehidupan ya, tidak hanya masalah kekuasaan. Semua sisi. Di pendidikan nanti ada politik di dalam pendidikan. Kebijakan seorang rektor atau seorang pemimpin pesantren umpamanya ya, di dalam memberikan keputusan-keputusan bagaimana pendidikan dilakukan, bagaimana pelajaran apa saja, kemudian bagaimana pendidikan akhlaknya, bagaimana pendidikan imannya dan sebagainya, itu sebenarnya adalah politik di dalam pendidikan gitu ya. Tapi sisi pendidikan politik ini kelihatan kurang banyak disentuh oleh kaum muslim, Ustaz. Sebenarnya banyak, Ustaz. Jadi kalau kita melihat sejak zaman salafus soleh, pendidikan politik itu sudah mendapatkan perhatian besar dari para tokoh-tokoh Islam. Dan di sana ada penulis-penulis yang menghasilkan buku-buku yang menjadi rujukan, di antaranya Ahkamus Sultaniyah oleh Imam Mawardi, dan masih banyak buku-buku yang lain yang menceritakan tentang bagaimana perpolitikan itu dikelola dan menjadi sebuah pelajaran besar bagi generasi seterusnya, khususnya kaum muslimin ya, terkait dengan ilmu dunia politik ini. Inilah yang sebenarnya juga penting ya bagi pemuda-pemuda muslim, khususnya para aktivis, untuk mempelajari ya, hendaknya mereka belajar tentang perpolitikan Islam. Tapi satu hal yang perlu saya ingatkan juga, kadang sebagian pemuda Islam itu semangat belajar politik, tetapi dasar-dasarnya tidak diisi dahulu. Dasar-dasar ilmunya ya, seperti umpamanya bagaimana ilmu akidahnya dibangun dengan baik ya kan, ilmu pemahaman soal fikih ya, baik itu fikih-fikih dasar dan sebagainya, itu dia juga harus memiliki ilmu-ilmu tersebut. Kadang orang maunya langsung belajar ilmu politik, tapi basicnya dia tidak isi, maka dia nggak ketemu nih nilai-nilai kemuliaan politik Islam itu, dia nggak akan ketemu. Oh, ternyata politik Islam ditata seperti itu karena karena dasarnya dulu begini-begini ya. Itu pentingnya bahwa belajar Islam ini kan memang ada sulamnya, ada tingkatan-tingkatannya gitu, tahapan-tahapan. Ya, seorang itu belajar dari mulai tahap pertama, 2, 3 dan sebagainya, sehingga dia sampai pada titik-titik pemahaman yang luas ketika dia memang membangunnya dari pondasinya dengan baik. Nah, kadang yang terjadi para aktivis Islam karena semangat semangat untuk iqomatuddin, semangat apa dan sebagainya, dia lompat, itu tangga itu dilompati sama dia. Akibatnya dia
berpegang pada tahapan tangga tertentu dengan tidak memiliki pondasi-pondasi yang cukup. Sehingga akibatnya dia bertingkah laku juga dengan tingkah laku yang tidak cukup, keilmuannya itu nggak cukup untuk menjadikan dia matang di dalam bersikap begitu. Akhirnya ya menjadi aktivis yang mentah tadi itu, yang mudah dimanfaatkan oleh musuhnya bahkan, untuk kemudian digerakkan dengan gerakan-gerakan politik yang sebenarnya merugikan keyakinan dia sendiri dan merugikan agamanya sendiri. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Menarik Ustaz ya. Baik Ustaz, terakhir mungkin ada pesan Ustadz kepada para pemuda khususnya aktivis Islam, bagaimana harus bersikap dalam konteks politik yang hari ini dinamikanya begitu cepat. Ya, pemuda ini sekali lagi bahwa pemuda adalah sebuah era yang penuh dengan energi. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda Islam ini kemudian mereka tidak mengisi diri mereka dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam upaya merealisasikan kehidupan, kemaslahatan bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kunci dari semua itu adalah ilmu, sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Jadi tidak boleh ada anak muda kok tidak menyibukkan diri dengan ilmu. Boleh bekerja sana sini dan sebagainya, tapi jangan sampai waktunya kosong dari belajar. Dan memang kita sendiri sebagai kaum muslimin diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai kepada mati gitu ya, kita belajar gitu ya. Dan sisi-sisi ilmu yang nanti bisa didapatkan oleh para pemuda kita itulah yang kemudian nanti akan menjadikan mereka matang di dalam bersikap dan berpolitik, dan menilai politik yang terjadi di sekitarnya juga. Bangsa yang diisi dengan para pemuda atau orang-orang yang bodoh akan menjadi bangsa yang sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dan dijajah oleh orang lain. Apalagi bahkan tidak perlu oleh bangsa yang berbeda penjajahnya itu, bahkan oleh bangsanya sendiri mungkin ditipu di sana sini, karena akan mudah untuk dijadikan sebagai objek dari upaya kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka semuanya. Maka saya berharap pemuda kaum muslimin ini khususnya di bangsa kita, negeri kita ini, supaya perhatian terhadap keilmuan. Keilmuan baik yang membangun keimanannya, keilmuan yang membangun skill dan keahlian mereka di berbagai bidang, baik itu di birokrasi, teknokrasi dan sebagainya, supaya kemudian dengan luasnya ilmu yang ada pada mereka akan menjadikan mereka semakin matang dan semakin baik insya Allah masa depannya pula insya Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, luar biasa ini. Dan demikian bincang kita, obrolan kita dalam sudut pandang. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan kita bertemu dalam waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.